Taib. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah. Sampai Rasulullah sebut orang tersebut dengan amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Dalam Sahih Al-Bukhari, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Bara' bin Azib. Dia berkata, Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna. Ada seorang datang menemui Nabi, yaitu seorang menutup wajahnya dengan besi, yaitu pakai helm besi karena perang. Faqala ya Rasulullah, tiba-tiba datang menemui Nabi, ini mau perang. Dia berkata, uqatil au uslim. Ya Rasulullah, saya perang atau saya masuk Islam dulu. Dia belum masuk Islam, masih kafir. Uqatil au uslim, saya perang atau saya masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, qala aslim thumma qatil. Masuk Islam dulu baru berperang. Masuk Islam dulu baru berperang. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Thumma qatala, kemudian dia masuk dalam medan pertempuran. Fa qutila, kemudian dia terbunuh. Faqala Rasulullah SAW bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Ternyata dia masuk apa? Surga. Dia ini masuk perang belum sujud, meskipun sekali apa? Sujud. Subhanallah. Umur Islamnya sebentar. Belum ada sehari. Tapi langsung masuk apa? Surga. Ada orang-orang seperti ini, amalnya sedikit, sebentar tapi luar biasa, masuk surga. Contoh, siapa lagi yang semisal ini? Amr bin Thabit bin Waqsh Al-Ansari yang dikenal dengan Usairim. Usairim dari Bani Abdul Ashhal, dari kalangan Ansar. Ketika seluruh Banu Abdul Ashhal masuk Islam, cuma dia yang belum masuk Islam. Seluruh kerabatnya semua masuk Islam, dia aja yang belum masuk Islam. Kenapa bisa demikian? Ya. Disebutkan bahwasanya dia ternyata punya praktek riba. Jadi dia praktek riba, dia tidak ingin masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti riba haram. Maka dia ingin tetap dapat praktek apa riba, dapat untung. Teman-temannya semua sudah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Dia baru masuk Islam pada tahun 3 Hijriah. Jadi dia terlambat masuk Islam mungkin 4 tahun. Teman-temannya semua sudah menjalankan Islam selama 4 tahun. Dengan salat, dengan puasa, dengan jihad dalam perang Badar, mungkin dengan sebagian mereka ikut perang Badar, ya. Sedekah dan macam-macamnya. Dia belum mau karena masih ingin praktek apa? Riba. Maka pada perang Uhud dia datang. Sebelum dia bertanya, "Aina banu ammi?" Mana kerabat-kerabatku semua Banu Abdul Ashhal? Qalu bi Uhud. Ada yang mengatakan mereka semua pergi ke Uhud, perang Uhud, membela Rasulullah. Qala aina fulan? Si fulan ke mana? Uhud. Aina fulan? Fulan yang lain ke mana? Dia tanya saudara-saudaranya. Uhud, semua di Uhud. Si fulan lagi? Semua di Uhud. Maka falabisa alamatahu wa raqiba farasahu, maka dia pun pakai baju perangnya, kemudian naik kudanya, kemudian dia pun menuju kibalahum, menuju kepada pasukan kaum muslimin. Falamma ra'ahul muslimuna qalu ilaika anna ya Amr. Ketika dia menuju pasukan kaum muslimin, kata mereka kerabat-kerabatnya, pergi jangan dekati kami wahai Usairim, pergi ngapain di sini? Karena dia anggap dia kafir. Kata dia, inni amantu, saya beriman. Saya beriman. Akhirnya dibiarkan dia ikut perang. Faqatala hatta jurih fahumila ila ahlihi jarihan. Maka dia pun berperang sampai terluka, kemudian dibawa ke istrinya dalam kondisi terluka. Maka datang Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada saudari perempuannya, saudari perempuan Usairim tadi. Salihi hamiyatan liqaumika am ghadaban lahum am ghadaban lillah. Kau tadi berperang karena fanatik suku, karena ingin bela kerabat-kerabatmu,
atau karena kau marah membela mereka, atau karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Usairim berkata, bal ghadaban lillahi wa li rasulih. Saya murka karena Allah dan karena Rasulnya. Maka dia pun meninggal dunia. Fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa ma shalla lillahi salatan, tidak pernah sujud sekalipun. Subhanallah. Amal sedikit masuk surga. Kita amal banyak, wallahu alam. Artinya saya ingin menekankan bahwasanya pahala itu urusan siapa? Allah. Kemudian juga dalam kisah yang lain, ini dalil bahwasanya ya, orang kalau mau perang harus Islam dulu. Kalau perang belum Islam tidak ada faedahnya. Kisah tentang penggembala kambing ya, yang berkulit hitam, budak berkulit hitam yang masuk Islam. Kemudian meninggal, kemudian masuk surga. Ya. Ada seorang namanya Yasar Al-Habashi, disebutkan oleh Ibnul Athir. Yasar Al-Habashi, dia seorang budak milik seorang Yahudi. Yahudi tersebut namanya Amir. Maka dia pun masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW mengepung Khaybar, maka dia pun mati syahid dalam perang tersebut. Ada yang mengatakan namanya Yasar, ada yang mengatakan Aslam. Ya. Adapun kisahnya diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah dan juga Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan Zahabi dalam Tarikhul Islam dan juga disebut Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar." Kami sedang bersama Nabi dalam perang Khaybar. Itu memerangi orang Yahudi. Kharajat sariyatun fa akhadhu insanan ma'ahu ghanamun yar'aha. Maka keluarlah pasukan kecil ya, sariyah, lalu mereka mendapati seorang yang membawa kambing, penggembala kambing. Faja'u bi ila Rasulillah, maka pasukan kecil itu bawa penggembala kambing ini berkulit hitam dari Habasyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yukallimahu. Rasulullah dakwahi dia, Rasulullah dakwahi. Meskipun penggembala kambing Rasulullah dakwahi. Rasulullah dakwahi, kaya miskin Rasulullah dakwahi. Rasulullah dakwahi. Maka sampai orang itu berkata, budak tadi berkata, "Inni qad amantu bika wa bima ji'ta bihi." Ya Rasulullah, aku telah beriman kepadamu dan beriman dengan risalah yang kau bawa. Kemudian fa kaifa bil ghanami ya Rasul? Terus kambing-kambing ini gimana ya Rasulullah? Fa innaha amanah, ini adalah amanah orang, bukan punya saya. Wa hiya linnas, ini saya bawa kambing-kambingnya banyak orang. Kambing-kambingnya orang Yahudi. Ada yang satu kambing, yang punya satu kambing, wasyatan, ada yang punya dua kambing. Dan ada yang punya lebih dari itu, kambing banyak orang saya gembalakan. Kata Rasulullah SAW, "Oh, sub wujuhaha." Yaitu lemparkanlah kerikil-kerikil atau pasir-pasir ke wajah kambing-kambing tersebut. Tarji ila ahliha, nanti akan kembali sendiri. Maka fa akhadha qabdatan min hasba'i aw turabin farama bihi wujuha. Maka budak tadi ngambil satu genggam pasir atau kerikil-kerikil kecil, kemudian dia lemparkan ke wajah-wajah kambing-kambing tadi. Mukjizat ayat. Ya, maka kemudian fa kharajat tashtaddu hatta dakhalat kullu syatin ila ahliha. Masing-masing kambing pulang ke majikannya masing-masing. Thumma taqaddama ila saf, kemudian dia maju ke dalam saf. Fa asabahu sahmun faqatalahu, maka dia terkena anak panah, kemudian dia pun mati. Walam yusalli lillahi sajdatan qat, dan dia tidak pernah sujud meskipun sekali saja. Rasulullah sallam kemudian mengatakan, masukkan dia dalam tenda mayatnya. Kemudian Rasulullah sallam melihatnya. Kemudian Rasulullah sallam berkata, laqad hasuna islamu sahibikum, sungguh telah indah Islam sahabat kalian ini. Ya, laqad dakhaltu alaihi, dan aku telah melihat tadi jasadnya, mayatnya. Wa inna indahu la zaujataini lahu minal huril ain, sungguhnya dia mendapatkan dua istri bidadari. Masuk Islam cuma sebentar. Amila qalilan wa ujira katsiran, amal sedikit pahalanya besar. Hal ini seperti siapa? Seperti para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun yang hidupnya puluhan tahun sebagai penyihir, mencari nafkah sebagai penyihir. Kemudian akhirnya duel dengan Musa alaihissalam untuk dapat upah juga, berduel. Namun Allah mentakdirkan lain. Ketika berduel dengan Nabi Musa, ternyata Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular betulan, kemudian makan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, maka mereka yakin ini utusan Allah. Mereka langsung sujud. Fa ulqiyas saharatu sujada, mereka sujud.
Ketika mereka sujud kepada Allah, Fir'aun ngamuk. Ya. Inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakum sirra, kalian ini ternyata Musa ini guru kalian. Kalian cuma sandiwara di sini. Aku akan salib kalian, aku akan potong kalian. Potong kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan. Maka mereka bersabar, mereka dibunuh, mereka masuk surga. Subhanallah. Islam cuma sebentar. Enggak sampai 1 siam. Waktu duha masih kafir, sore sudah meninggal, sudah masuk surga. Ada kisah menarik saya baca di internet tentang seorang syekh namanya Muhammad Al-Farraj. Dia bertemu dengan seorang Hindia, banyak pekerja di Arab Saudi, orang India. Ketika orang India tersebut beragama Hindu, maka dia dakwahi. Tetapi orang India ini menolak. Dan dia minta maaf Syekh, saya tidak bisa, maaf Syekh, saya begini. Sampai suatu hari Allah bukakan hatinya. Kadang orang masuk Islam belakangan, mungkin dia mikir, kalau di depan kita mungkin dia belum masuk Islam, tapi pulang dia mikir. Dia tentangkan dengan akal sehatnya, kemudian akhirnya dia dibukakan hatinya untuk masuk Islam. Maka dia pun datang ke Syekh Muhammad Al-Farraj. Di sini sebut namanya Muhammad Al-Farraj, di masjidnya untuk ucapin salam. Tetapi Syekh lagi sibuk dengan murid-muridnya. Dia mau salamin, Syekh lagi sibuk dengan murid-muridnya. Tidak kasih perhatian sama dia. Ya, kemudian Syekh keluar dengan murid-muridnya, mungkin mereka lagi nanya-nanya. Akhirnya orang ini hanya berdiri depan pintu masjid. Dia melihat Syekh keluar dengan murid-muridnya. Ya. Kemudian mereka naik mobil, kemudian pergi jauh. Maka dia pun menangis di depan pintu masjid. Dia ingin masuk Islam. Dia terus menangis di depan pintu masjid. Sampai akhirnya datang seorang penghuni di kampung tersebut, anak muda, orang awam, tanya, ente kenapa? Ya, kok nangis di depan masjid? Orang kafir ya, kan orang pekerja kasar mungkin. Maka orang India ini mengatakan, saya ingin masuk Islam. Maka anak muda ini segera berkata, jazakallahu khair, ayo mari ke rumah saya. Maka orang India ini masuk Islam lewat anak muda tadi. Kemudian diajar untuk berwudu, kemudian ditalkin syahadatain. Setelah selesai Islamnya, kemudian orang ini ya pergi. Waktu menjelang maghrib, dia pun balik ke kamarnya. Dia baru masuk Islam, dia pulang ke kamarnya, tiba-tiba dia mengalami sakit di perutnya, sakit yang parah. Ya. Maka akhirnya anak muda ini pergi ketemu Syekh. Kabarkan Syekh Muhammad Farraj, kata dia, Syekh, ini orang India yang sering kau dakwahi, dia masuk Islam. Dia tadi nunggu engkau di pintu masjid, kau tidak gubrisin dia, akhirnya dia menangis dan akhirnya dia masuk Islam lewat saya. Akhirnya Syekh pun menyesal. Ya. Dia tidak tahu kondisi orang India tadi. Akhirnya dia pun segera menuju ke kamar, dia pergi menuju ke kamar orang India tadi. Ternyata teman-temannya bilang dia udah mati. Ternyata sakit tadi membuat dia apa? Mati. Dia baru masuk Islam sebentar, sakit perut, kemudian meninggal dunia. Belum ada amalan apa-apa. Amalannya baru nangis, baru masuk Islam, sakit perut, mati. Subhanallah. Akhirnya kata mereka dia sudah dibawa ke rumah sakit. Kan kalau itu dimasukkan ke rumah sakit. Ya. Akhirnya Syekh pun pergi ke rumah sakit, ke kulkas yang simpan mayat-mayat. Ya. Tapi pihak rumah sakit menolak. Ya. Safarah kedutaan India pengin dia dipulangkan ke mana? Ke India. Akhirnya Syekh bilang, ini orang sudah masuk Islam. Ya. Jangan dikirim ke India, nanti dibakar. Ya. Ini sudah masuk Islam dan ada bukti-buktinya. Ternyata rumah sakit menolak, enggak ada. Ini ya KTP-nya jelas, agamanya jelas, semuanya jelas, enggak bisa. Mereka tolak karena peraturan di sana ketat. Akhirnya Syekh Muhammad Farraj pun pergi menemui Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ketemu dengan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian dia menceritakan apa yang dialaminya, ingin mengeluarkan selamatkan orang ini tapi tidak bisa, mau dipulangkan ke negaranya. Akhirnya Syekh bin Baz tulis surat kepada penguasa, kepada pemerintah agar orang ini diserahkan kepada kawan-kawan. Syekh bin Baz, Masya Allah, dia tulis
Akhirnya datang perintah untuk menyerahkan mayat tersebut kepada kawan-kawan karena dia sudah masuk Islam. Akhirnya tiba hari Jumat pagi dan ini orang mau disolatkan setelah solat Jumat. Kebetulan khatibnya Syekh Muhammad Al-Farraj. Maka dia pun berkhutbah pada hari Jumat tersebut, ya, tentang orang-orang yang meninggal dan belum pernah sujud meskipun sekali dalam umur mereka, kemudian mereka masuk surga. Di khutbah pertama dia ceritakan kisah-kisah sahabat atau orang-orang yang masuk Islam belum sempat sujud kemudian meninggal dunia tapi masuk surga. Di khutbah kedua maka dia sebutkan tentang kisah laki-laki orang India ini. Kemudian dia katakan sebentar lagi kalian akan menyolatkan lelaki ini. Akhirnya mereka solatkan. Subhanallah. Terkadang seorang amalnya sedikit kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal kemudian masuk apa? Masuk surga. Makanya ini sebagai penguat bagi kita, ya. Bahwasanya untuk beramal saleh kita tidak perlu nanti kalau amalnya besar, apapun yang mudah bagi kita untuk kita beramal, maka kita lakukan. Meskipun hanya senyum, meskipun hanya sedekah 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 yang ada yang mudah kita lakukan. Kita enggak tahu mana amal kita yang diberkahi oleh Allah. Kita enggak tahu mana amal kita yang merupakan sebab masuk surga. Kita enggak tahu mana amal kita yang mungkin sedikit ternyata sebab diampuni dosa-dosa kita yang bertumbuk-tumbuk. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh apapun. Apapun yang Allah kasih hidayah kepada kita, kita tiba-tiba berniat untuk beramal soleh, segera lakukan. Jangan pernah tunda-tunda. Meskipun hal tersebut hal yang kecil. Karena saya katakan tadi, urusan pahala adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat, sedikit ini yang saya sampaikan, memotivasi kita untuk tidak meremehkan amal soleh apapun. Jangan kita pandang kecil, ya. Karena meskipun kecil, urusan pahala urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu mana amal yang merupakan sebab kita diampuni dan dimasukkan dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira a'marina khairaha waj'al khairu ayyamina yauma nalqaka ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.